Mari. Mari semua. Mari masuk. Ya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya ada padamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. I can't tell you how privileged I feel to be here, my wife and I to be here with you. Saya mau berkata bahwa saya dan istri begitu merasa terhormat bisa ada di antara saudara hari ini. You are God's chosen vessels. Bapak Ibu adalah bejana pilihannya Allah. You are doing what my wife and I could never do. Bapak Ibu bisa melakukan apa yang saya dan istri mungkin tidak bisa lakukan. So I'm praying that something we share this 2 days can impact your life. Dan saya berdoa supaya apa yang kami sharingkan 2 hari ini bisa membawa dampak bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amen. Amin. We pray for you. We trust God to give you great effectiveness. Kami berdoa supaya Tuhan akan membawa satu efektivitas yang luar biasa bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Okay, can we put up the diagram, the Johari window? Ya, boleh ditampilkan the Johari window. Okay. Kelemahan pribadi. Okay, the Johari window. Personal weaknesses can limit full discipleship. Boleh ditayangkan PowerPoint-nya? Teman-teman di belakang. Ya, kita akan mulai di halaman 2.4, kelemahan pribadi dapat membatasi pemuritan yang lengkap atau penuh. Oke. Sudah bisa ditayangkan? Tadi di break kita sudah coba tayangkan PowerPoint-nya. Oke. Pastor Lionel, is it coming? Okay, it's very important as we are discipling others to know about ourselves. Bapak Ibu Saudara, adalah sangat penting bahwa sementara kita memuridkan orang lain, kita juga mengenal diri kita yang sebenarnya. The most effective plan of discipleship is the leader himself being a disciple. Saudara, rencana yang paling efektif dalam menjadikan orang lain murid adalah dengan kita sendiri sebagai pemimpin yang terlebih dahulu menjadi murid. If you have a passion to grow, kalau Anda juga punya kerinduan untuk bertumbuh, if you have a desire to move ahead, kalau engkau punya kerinduan untuk maju,
then God will bless and your people will become like that. Baru kemudian Tuhan akan berkati sehingga jemaat saudara pun akan memiliki kerinduan yang sama. One time I was going through major crisis in my ministry, Satu kali saya sedang menghadapi satu krisis yang besar dalam pelayanan saya. and God gave my wife a word of wisdom. Dan Allah memberikan melalui istri saya sebuah kata-kata hikmat. She said, people have eyes, they see. They see that you are serving God. Dia bilang begini, orang tuh punya mata kok. They see, Mereka bisa lihat bahwa kamu ini, Pak David, melayani Tuhan dengan they tulus. see you are faithful to God. Mereka lihat kamu tuh melayani dengan setia kok. So don't worry about what Jadi people think. nggak usah pusing dengan apa kata orang. Okay, now let's look at the Mari kita lihat, diagram now. Diagramnya sekarang. Okay, there's a window with Ada- 4 sections. Ada sebuah jendela yang memiliki 4 bagian. This window represents your life. Dan jendela ini menggambarkan kehidupan Bapak Ibu sekalian. There's the revealed side. You want everybody to know about you. Ada bagian yang tersingkap, bagian yang bisa dilihat semua orang. You are so intelligent. You are so beautiful. Oh, Bapak Ibu itu pintar, Bapak itu luar biasa, You are so talented. Anda begitu berbakat. We just want everybody to think we're great. Bukankah kita senangnya orang lihat kita tuh orang hebat ya? Years ago, I saw a Peanuts cartoon. Ya, saya beberapa tahun lalu lihat kartun film Peanuts. And a little brother, Linus, and his fussy sister. Jadi ada adik yang kecil cowok punya saudara yang perempuan yang besar. And he only shined the front part of his shoes. Si adik kecil ini kalau semir sepatu cuma bagian depannya aja mengkilat. So his fussy sister says, why do you only shine the front part of your shoes and not the back part? Jadi kakak perempuannya tanya sama dia, kenapa kalau kamu nyemir sepatu cuma bagian depannya dan tidak bagian belakangnya? And Linus doesn't let anything bother him. Dan adik laki ini cuma dia nggak biarkan ini mengganggu dia. He says, I don't care what people think of me when I leave. I only care what people think of me when I come in. Saya tidak peduli apa kata orang waktu saya pergi, yang penting saya kelihatan bagus waktu saya datang. And a lot of us want to impress people and then get out before they find out about us. Dan seringkali kita tuh kepengennya gitu ya, orang tuh terkesan sama kita dan kita cepat-cepat pergi sebelum mereka tahu kita yang sebenarnya. Some of the top major names in the evangelical world have fallen because we only knew the great part of them. We didn't know the hidden part of them. Saudara, banyak tokoh-tokoh papan atas di dunia Injili karismatik yang sudah jatuh karena kita cuma bisa lihat bagian depannya aja yang bagus-bagus, tapi kita nggak pernah tahu bahwa mereka semua punya rahasia itu yang tersembunyi. So at the same time there's the revealed side, you go down, there's the hidden side of Tapi us. di satu sisi kita punya bagian yang terbuka atau tersingkap, tapi bukankah kita juga punya bagian yang tersembunyi yang orang tidak tahu? We don't want people to see our hidden sins. Dan kita nggak mau orang tahu dosa kita yang tersembunyi. We don't want them to see the unforgiveness, Kita nggak mau orang tahu kalau kita sebenarnya masih belum mengampuni. the bitterness, the anger. Kita masih pahit, kita masih marah, It's hidden to us. tersembunyi di dalam kita. Or we hide it from other people. Atau kita yang menyembunyikannya dari orang lain. And so as a result, there's also the blind side of us, upper right hand. Sehingga sebagai hasilnya ada yang di sebelah kanan itu bagian yang buta dari diri kita. When my wife and I were first married, I knew this was a marriage made in heaven. Waktu kami baru menikah, saya sangat percaya bahwa pernikahan ini dirancang oleh surga. She was perfect. Ibu adalah orang yang sempurna. I was perfect. Saya juga adalah orang yang sempurna. God just loved us. Wah, Tuhan begitu mengasihi kami. After 6 months, after the honey came out of the moon, Ya, setelah 6 bulan, setelah madu itu sudah hilang dari si bulan, I began to see her flaws. saya baru mulai melihat noda-nodanya. And I said, you do this and you do this. Ternyata kamu begini. And instead of crying, you know, women cry. Ya, dan ibu bukannya menangis, karena biasanya wanita kan menangis ya. Instead of crying, she laughed. Bukannya nangis, dia malah ketawa, ibu malah ketawa.
She said, "You have one finger pointing at me. You have three fingers pointing at yourself." Ibu bilang, satu jari kau tunjuk kepada saya, tiga jari menunjuk kepada dirimu sendiri, Bapak. She said, "Those are your problems." Itu masalah kamu, bukan masalah saya. But you see, I was blind to myself. Tapi kenapa? Karena saya di awal buta terhadap diri saya sendiri. That's why it's good to be married. Your wife will tell you what Ya, you. makanya menikah itu bagus. Karena yang kita buta, istri kita atau suami kita akan lihat. And when we're blind to that area, we can't grow in that area. Nah kalau kita ini nggak ngerti, karena kita buta kelemahan kita jadinya nggak bisa bertumbuh di area situ. And so the fourth part of that is our potential. Maka yang tersembunyi tadi juga bisa bicara tentang bagian keempat, yaitu potensi yang sebenarnya ada di dalam kita. When we are not afraid of the hidden part. Kalau kita nggak takut untuk mengekspos bagian tersembunyi itu, You have been hurt in your ministry. misalnya kamu pernah terluka di pelayanan, Your family has mistreated you. atau mungkin keluargamu menyakiti engkau, You're struggling through your own personality atau challenges. engkau punya pergumulan pribadi dengan kepribadianmu atau kesulitan hidupmu. But you're aware of them and you're working on them. Tapi Bapak Ibu sadar kelemahan itu, sadar masalah itu, dan Bapak Ibu mau proses untuk itu pulih. And you're open enough that other people can give you input. Dan Bapak Ibu terbuka sehingga orang lain bisa memberikan masukan, memberikan nasihat. And even tell you where you can improve and grow. Bahkan orang bisa, saudara izinkan untuk menasihati di mana engkau bisa berubah, di area mana engkau harus bertumbuh. Then we can develop our fullest potential. Baru setelah itulah kita bisa masuk ke potensi kita yang We sepenuhnya. don't have to just pretend. Kita nggak perlu terus berpura-pura. You know, if you can ask my wife anytime, what I am in public, I am in private. Saudara-saudara bisa tanya kepada istri saya bahwa saya ini adalah apa adanya. And Siapa then- saya di depan umum, itulah saya di belakang mimbar. I have a chapter in a book that I wrote that integrity is power. Dan saya tulis di satu bab dari buku saya tulis begini, integritas itu adalah sebuah kekuatan. That no matter what happens out there, if you have integrity, you will keep moving forward. Apapun yang terjadi di luar sana, selama engkau punya integritas, engkau bisa terus maju. You may have been hurt. Mungkin kau terluka, You may have not dealt with certain problems well in the past. mungkin engkau punya masalah yang berasal dari masa lalumu. You may have not been able to forgive people. Mungkin engkau masih belum bisa mengampuni seseorang. And we keep that bitterness inside. Dan kita masih simpan kepahitan itu di dalam hati. My fellow leaders, Para pemimpin yang saya kasihi. I love Jesus today more than I loved Jesus 60 years ago. Hari ini cinta saya kepada Yesus jauh lebih besar daripada 60 tahun yang lalu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Do you know why? Sudah tahu alasannya? Because I don't carry baggage. Alasannya adalah karena saya tidak membawa terlalu banyak bagasi dari masa lalu saya. Oh, and some of you are still letting some hurts in your ministry bog you down and it's too heavy for you. Kalau beberapa di antaramu masih membawa luka sebagai bagasi masa lalumu, itu akan memperlambat dan memperberat langkah majumu. And then you fight the wrong battles. Dan perperanganmu adalah dengan musuh yang salah. I say to leaders everywhere, don't fight the wrong Saya battle. selalu ajarin para pemimpin di mana-mana, jangan berperang di peperangan, di pertempuran yang salah. Fight only the battles for the glory of God. Kalau mau berperang, hanya berperang supaya Tuhan dimuliakan. But some of you, because you can't forgive somebody, then you're fighting past battles. Karena engkau tidak bisa mengampuni seseorang, maka yang engkau perangi adalah masa lalumu. My brothers and sisters, we have a huge challenge ahead of us. Saudara-saudaraku, tantangan kita ke depan ini besar loh. You need to have all the energy to fight the next battle. Engkau perlu energi yang harus punya energi yang dibutuhkan untuk melakukan perang yang selanjutnya. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Indonesia needs you Indonesia memerlukan Bapak Ibu Saudara sekalian to face the new challenge. untuk menghadapi tantangan yang akan mendatang. Don't fight, oh my father and mother didn't care about me when I was a child. Selesaikan peperangan itu. Aduh, papaku, mamaku tidak sayang kepadaku waktu aku masih kecil. Or my girlfriend dumped me years Atau ago. bertahun-tahun yang lalu aku diputusin pacar.
belum move on juga sampai sekarang. Or someone in church didn't like me. Aduh, satu orang di gereja atau jemaat gak suka sama saya, masih kepahitan. When I came to Grace Assembly, Waktu saya mulai mengembalakan di Grace Assembly, it was a fairly large church. itu gerejanya sudah cukup besar. But there were 4 sets of eyes staring at me. Tapi ada 2 pasang mata, ini selalu mengawasi saya. And their stare was, I want to kill you. Dan dari pandangan mata mereka seperti mereka berkata, aku mau bunuh kamu. So instead, what did I do? Apa yang saya lakukan? Stare back at them. Ya, tatap balik saudara. No. Tidak, nggak boleh. I went up to them and I said, God bless you. I love Saya datangi you. mereka, Tuhan berkati Bapak Ibu, saya mengasihi kamu. So glad to see you. Ya, saya ingin kau maju. Hallelujah. 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 Don't fight the wrong battles. Jangan berperang di pertempuran yang salah. Okay, amen. Let's Amen. move to the number 2 category now. Sekarang mari kita masuk ke kategori nomor 2. See, we want to talk about biblical community. Oke, ini masuk ke halaman 3. Komunitas yang Alkitabiah. You see, God created us to be part of a family. Bapak Ibu Saudara, kita ini diciptakan untuk ada di dalam sebuah keluarga. So I want to jump down to this diagram first that you see on the screen. Sekarang saya mau lompat sedikit dulu ke diagram yang ada di depan yang sudah lihat di layar. It's a little further down, isn't it? Yeah, right. That's the one. Yeah. Kalau di halaman di buku saudara di paling bawah menjadi menyembah persekutuan dan sebagainya itu ya. You see, there are 5 key words to ministry. Ada 5 kata kunci di dalam pelayanan. In the whole of the New Testament, it all wraps around these 5 words. Dan kata pelayanan di dalam perjanjian baru itu disimpulkan dalam 5 kata ini. And all of your ministry should revolve around these 5 words. Dan seluruh pelayanan di gereja dan pelayanan saudara harus ada di sekeliling 5 kata ini. They are worship, fellowship, teaching, proclamation, and service. Penyembahan, persekutuan, pengajaran, pemberitaan Injil, dan pelayanan. I want to talk about worship first. Mari kita bicara tentang penyembahan. You see, before we do anything else, okay, worship defines who I am. Penyembahan itu menggambarkan siapa diri saya. Worship is not just what I do on Sunday. Penyembahan bukan bicara apa yang kita lakukan di hari Minggu. Before I am a husband, a father, and a grandfather. Sebelum saya menjadi seorang bapak, suami, atau seorang kepala keluarga, I am a worshiper. pertama-tama saya ini seorang penyembah. Itu So dulu. that everything I do in relation to my wife, my children, my grandchildren is part of my worship to God. Jadi segala sesuatu yang saya lakukan kepada istri, anak, cucu saya, itu adalah bentuk penyembahan atau bentuk ibadah kepada Tuhan. Amen. Share with you the paradigm that will change your life. Besok saya akan bagikan satu paradigma yang saya percaya akan mengubahkan hidup saudara. Before I am a pastor, before I am a professor, before I am anything, I am a worshiper, and everything I do is a worship to God. Ya, saya ini sebelum saya adalah seorang pendeta, sebelum saya adalah seorang dosen, saya ini seorang penyembah. Itu dulu. In fact, what we do to get who we are worshipers. Ya, identitas kita yang utama haruslah bahwa kita ini adalah seorang penyembah. If I have time later, I want to explain to you why speaking in tongues is so important. Nanti kalau saya punya waktu saya akan jelaskan kenapa berdoa dalam bahasa roh itu begitu penting. Of all the gifts in the New Testament, there's only one gift given for worship. Dari semua karunia yang tercatat di dalam perjanjian baru, sebenarnya hanya satu karunia yang bicara tentang penyembahan langsung kepada Tuhan loh. And that is speaking in tongues. Yaitu berbicara dalam bahasa roh. Karena yang lain itu bicara melayani sesama. Speaking in tongues says, I want to worship God. Karena berbicara dalam bahasa roh berarti kita ini mau menyembah Tuhan, mau berbicara kepada Tuhan. So one, it helps us in our worship. Jadi yang pertama berdoa dalam bahasa roh itu membantu penyembahan Two, kita. it builds you, it edifies Yang you. kedua membangun iman saudara.
How many of you leaders and pastors, you need to be built up inside of you? Siapa yang percaya bahwa kita sebagai pemimpin perlu dibangun dalam iman kita? Amin. Hallelujah, hallelujah. You need to know that. Saudara perlu ngerti ini. We pour out our lives for our people. Kita udah curahkan seluruh hidup kita untuk jemaat, bukan? We get hurt. Kita juga dilukai. This is spiritual warfare. Ada So peperangan rohani. the devil wants to hurt us at every point. Ya, iblis ingin melukai dan menghancurkan kita dari segala lini. All the more we need to build ourselves up in the Maka dari spirit. itu, lebih lagi kita perlu membangun diri kita. It's the one gift for building you up. Jadi cuma itu satu karunia yang untuk membangun diri kita sendiri loh, bukan untuk orang lain. Bahasa roh. And then thirdly, it is for warfare. Baru yang ketiga, bahasa roh adalah untuk peperangan. Who was the devil before he was the devil? Siapakah iblis sebelum dia menjadi iblis? He was an angel in heaven. Dia adalah malaikat di surga. And what did he do in heaven? Dan apa tugasnya di surga sebelum dia jatuh? He led the worship. Dia adalah pemimpin penyembahan. But he got proud. Kemudian dia menjadi sombong. And God kicked him out of Dan heaven. Tuhan usir dia dari surga. So what is the one thing the devil hates the most? Jadi apa yang paling dibenci oleh iblis? Our worship. Ketika seseorang Hallelujah, menyembah hallelujah. Do you know when your congregation is worshiping God, we're chasing the devil out of Saudara, there? tahukah saudara waktu jemaat kita menyembah Tuhan, mereka juga sedang mengusir iblis. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. You're doing spiritual warfare. Dan saudara sedang melakukan peperangan rohani dengan You see, penyembahan. worship defines who I am every moment of every day. Ya, penyembahan harus menjadi identitas yang memaknai hidup kita setiap saat, setiap waktu. When I love my wife as Christ loves the church, I'm worshiping God. Waktu saya mengasihi istri saya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, sebenarnya saya sedang menyembah Tuhan. Too many of us say, Sunday I worship. Ya, banyak orang yang bilang, saya menyembah, saya ibadah hari Minggu aja. Monday I go to work. Hari Senin saya bekerja. I try to find some time for my family. Nanti saya sempetin ada waktu untuk keluarga. No, all of it, all of it, Nah, all of it tidak, is saudara. worship. Semua itu adalah bentuk penyembahan kita. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. And then we are a fellowship. Baru yang kedua tadi, tolong ditayangkan, persekutuan. We're not a fellowship of perfect people. Dan ingat, kita ini bukan persekutuan orang-orang yang sudah sempurna. We are sinners saved by the grace of God. Kita adalah persekutuan orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Hallelujah. 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 Oh, not because you are intelligent or beautiful or wise. Bukan karena engkau pintar, cantik, dan bijaksana. Jesus died for you, Jesus died for me. Yesus mati buat saudara, Yesus juga mati buat saya. We are all imperfect, Kita semua ini gak sempurna. but we're here to build each other up. Tapi kita ada di sini berkumpul untuk saling membangun satu sama lain. All the more with this COVID, we really need to help people realize we are a fellowship. Terlebih lagi lewat pandemi kita sadar bahwa kita harus lebih lagi dalam saling membangun satu sama We lain. need each other. Kita saling membutuhkan. Amen. Amin. Amen. Amin. You as pastors and leaders need each other. Saudara sebagai gembala, sebagai pendeta, pemimpin saling membutuhkan satu sama lain. Hallelujah. Hallelujah. So we are a fellowship. Jadi kita adalah sebuah persekutuan. Not perfect, Tidak sempurna, but we are building each other up. tapi kita saling membangun satu sama So lain. you'll notice in this drawing Mari, ya, that worship, a true worship of God, leads us to closer fellowship with each other. Saudara bisa lihat di sini bahwa penyembahan yang sejati membawa kita kepada persekutuan lebih kuat. Can you say, oh, hallelujah, I love you, Jesus, but keep these people away from me? Bisakah saudara bilang begini, haleluya aku mengasihi Tuhan Yesus, tapi tolong jauhkan dia daripadaku. It doesn't work like Gak bisa that. begitu kan? If you love God, Semakin kau mengasihi Allah, you will learn to love your neighbor. semakin kau akan belajar mengasihi sesama. Amen. Amin. And the closer we love each other, the more we will love God. Dan sebaliknya, semakin kita mengasihi sesama, semakin kita bisa mengasihi Allah. So worship and fellowship is who we are. Jadi, kata tadi ditayangkan penyembahan dan persekutuan itu adalah identitas, menjadi. This is to be. When you know who we are, when this is strong, then the other three words come into play. Jadi, kalau bahasa Indonesianya paling enak, jati diri kita adalah penyembah dan persekutuan. Kalau kita menjadi ini yang baik, maka do-nya akan lebih baik, pengajarannya akan lebih baik, pemberitaan Injil akan lebih baik, pelayanan akan lebih baik. Then we focus on teaching.
Ya, kalau sudah B sudah menjadi jati diri, The kita word- fokus kepada pengajaran. The word teaching is the word for disciple. Ya, pengajaran bicara pemuritan. When we are solid together, then we can disciple the nations. Kalau kita udah solid dulu secara persekutuan, baru kita bisa memuridkan bangsa-bangsa. And then we proclaim to Nah, evangelize. proklamasi itu bicara penginjilan. And then we serve one another. Baru kita saling melayani satu sama lain. You see, what the focus is on discipling Ya, jadi fokus tentang pemuritan ini to impact the nations. adalah bagaimana kita bisa menjadi dampak bagi bangsa-bangsa. You know, I think there are 8 billion people on the face of the earth Ya, today. bukankah sekarang ini kalau nggak salah sudah ada sekitar 8 miliar manusia di bumi ini. You say, how can we reach so many people? Mungkin saudara bertanya-tanya gimana caranya ya bisa menjangkau orang sebanyak itu. God is moving by His Spirit. Tapi kita percaya bahwa Allah bekerja dalam rohnya. Do you know today there are 600 million Spirit-filled believers around the world? Saudara, tahukah saudara bahwa hari ini ada 600 juta orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus di seluruh dunia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. You know, someone once said, when you serve God, don't look over His shoulder. Ada orang yang berkata begini, kalau engkau melayani Tuhan, jangan melihat melampaui bahunya Tuhan. Jangan lihat belakangnya Tuhan. Let's assume, Pastor Tony, you are Jesus. Ya, contoh aja ya saudara ya. Saya bukan Yesus, tapi ini contoh. Doesn't He look like Ya, Jesus? ya. Mudah-mudahan saya mirip Yesus, mudah-mudahan. Okay, so I'm not supposed to look over your shoulders, Jesus. Ya, jadi nggak usah terlalu lihat melampaui Yesus. Jesus, I can't carry my cross. Yesus, aku nggak bisa membawa salibku sendiri. You're moving too fast. Yesus terlalu cepat geraknya. I look at such a big task. Kayaknya tugasnya begitu besar. The world is so needy. Begitu banyak orang di dunia yang membutuhkan engkau. And I'm so inadequate. Dan saya begitu tidak layak karena yang kita lihat yang jauh di sana. Don't look over His shoulder. Nggak usah lihat apa yang melampaui Yesus. Saudara. Look into His face. Tapi lihatlah Can you turn wajahnya around? Yesus. I see the grace of God. Melihat anugerahnya Yesus. I see the love of God. Melihat kasihnya Yesus. I see your sufficiency. Melihat bahwa Yesus menyediakan, mencukupkan. I see your anointing. Melihat bahwa Yesus itu diurapi, kita juga akan diurapi. I see that you chose me. Aku melihat bahwa aku dipilih oleh Tuhan Yesus. Hallelujah. Itu yang harus Hallelujah. kita Let's lihat. give God Hallelujah. praise. Hallelujah. 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 You begin to understand it's not you, it's Him. Saudara akan ngerti bahwa ini bukan tentang kita, tapi ini tentang Tuhan. Hallelujah. 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 Haleluya. Okay, let's move to authentic biblical community now. Ya, mari kita bicara sekali lagi tentang komunitas Alkitabiah yang otentik. Yeah, okay. Now, let's talk about the family. Mari kita bicara tentang keluarga. The family should be a key unit of discipleship. Keluarga harus menjadi unit inti dari pemuritan. This is a natural cell group. Jadi keluarga itu secara alaminya memang sudah komsel, saudara. Do you express God's love in the family? Apakah saudara merasakan kasih Tuhan di dalam keluarga? You know, children are under the covering of their parents. Anak-anak itu kan ada di bawah naungan orang tua ya. Ini halaman 3 paling atas saudara ya. Keluarga sebagai sel. I have 3 daughters. Saya punya 3 putri. One time one of my daughters said, "Do you love mommy more or do you love us more?" Ya. Anak saya, putri saya pernah tanya gini, papa itu lebih sayang mami atau lebih sayang kami anak-anak? I said, "No question. I love your mommy more." Ya, saya bilang tidak diragukan lagi, saya mengasihi mamimu lebih dari mengasihi kalian. You see, we're the covering for our children. Ya, kita ini adalah covering atau naungan bagi anak-anak kita. It's there they learn self-esteem. Di rumah mereka harus belajar bagaimana percaya diri. They learn how to communicate. Mereka belajar gimana berkomunikasi. They learn how to settle conflicts. Bagaimana mereka menyelesaikan konflik. They learn what love is. Belajar gimana apa itu kasih. They find out how important they are. Belajar bahwa mereka itu adalah penting. So we're a covering. Jadi orang tua menjadi naungan. Now, in Ephesians chapter 6. Nah, kalau Bapak Ibu baca Efesus pasal yang ke-6. Now, in these 2 days, I'm going to shake up your thinking Ya, about family. saudara, ini banyak
pemahaman kita yang akan diguncangkan selama 2 hari ini oleh Pak David nih. That in Ephesians chapter 6, every preacher I've ever heard focuses on the children. Efesus 6, saudara ingat ya, perintah terhadap suami istri anak. Banyak pengkhotbah kalau mengkhotbahkan ini fokusnya kepada anak-anak. Children, obey, obey, Anak-anak, obey. taatilah orang tuamu. The Bible says, Lalu obey. kita berkata anak-anak harus taat kepada orang tua. The real focus is verse 4. Padahal sebenarnya fokus utama dari Efesus 6 itu ayat 4-nya, saudara. Fathers, do not provoke your children to wrath. Anak-anak janganlah bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam diri You see, anak-anakmu. if you are the covering for your children and you chase the children out of that covering, the devil attacks the children, the devil attacks you. Orang tua harus menaungi anak-anak. Kalau perlakuan orang tua itu membuat anak-anak terusir dari naungannya, baru iblis bisa masuk ke dalam diri anak-anak, menyerang anak-anak kita. And the rest of verse 4 is basically saying, disciple your children. Dan sebenarnya Efesus 6 ayat 4 itu bicara tentang memuridkan anak-anak. You see, we're not just raising children. Kita ini bukan cuma sekedar membesarkan anak. I hope you'll be a good boy or a good girl. Ya, kamu harus jadi putra atau putri yang baik. We are seeking to disciple them. Tapi harusnya kerinduan kita juga adalah memuridkan anak-anak. And you see, discipleship happens in the family. Dan pemuridan harusnya terjadi di dalam keluarga. And then there are cell groups. Most of your churches may have some cell groups. Baru yang kedua ya, tadi keluarga sebagai sel. Juga gereja punya namanya kelompok sel atau kelompok keluarga Allah. Because something like Jakarta is a big city and you cannot have everybody travel back to church all the time. Karena Jakarta itu kan macet dan sibuk ya, jadi nggak semua bisa setiap hari ke gereja. But the focus on our cell group is not knowledge. Tapi seharusnya fokus KKA bukanlah pengetahuan. You see, we think going to a cell group is to get someone to teach us a lot of things. Banyak dari antara kita berpikir bahwa KKA itu harusnya ada pengajaran, kita diajar oleh seseorang. But my brother says a cell group should be divided at 1/3, 1/3, 1/3. Tapi kakak saya mengajar bahwa yang namanya cell group itu atau KKA harus dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 teaching. Sepertiganya pengajaran, 1/3 sharing together. sepertiganya saling berbagi, And 1/3 how to apply it in our lives. baru sepertiganya adalah mendiskusikan gimana penerapan dalam hidup. You see, the focus is how we can begin to live out the Word of God. Jadi fokus dari sebuah KKA adalah bagaimana firman Tuhan yang diajarkan bisa diterapkan dalam kehidupan. We have a lot of Christians that learn about God, about the Bible. Banyak orang Kristen belajar tentang Tuhan, belajar tentang Alkitab, But they need to say, how do I live that life tapi this week? mereka harus belajar atau diajar untuk bagaimana menerapkannya dalam hidup saya minggu ini. You see, the cell group's important because there's accountability there. KKA itu penting karena di sana ada keterbukaan. You can help people find their gift of ministry. KKA bisa digunakan untuk menemukan apa karunia rohani, apa talenta dari setiap jemaat. Now, your cell leaders must meet together with the senior pastor. Tetapi ketua-ketua KKA juga harus punya pertemuan rutin dengan sang gembala. Otherwise, this will divide the church. Kalau enggak, nanti KKA malah menjadi faktor pemecah belah gereja. So together, you move forward in unity. Maka KKA harus bekerja sama dengan gembala sehingga ada unity, ada kesatuan. So now let's talk about the spiritual disciplines, what we need to do in our own personal lives. Oke, mari kita lanjut ke yang kedua tentang disiplin rohani. Now, we don't read our Bible and pray to gain favor with God. Ya, kita We do not do these things to gain favor. Oke. Disiplin rohani. Apa yang kita lakukan membaca Alkitab berdoa itu bukan supaya kita dapat perkenanan Tuhan, bukan. Famous professor of a university, Christian professor of philosophy. Ada seorang profesor terkenal, profesor Kristen. Dr. Willard said, grace is not opposed to effort, it is opposed to earning. In other words, we don't do things to earn credit with God. We do it because we need to be freer to serve God. Ya, ini ada di sini ya dari Profesor Willard ya. Anugerah atau rahmat tidak bertentangan dengan usaha atau perbuatan baik, tetapi itu bertentangan dengan pencapaian berdasarkan
hasil kerja. Okay, I want to do an exercise with you. Ya, saya mau latihan sama saudara ya. Okay, I want to teach you about Bible study, all right? Ya, saya mau ngajar nih tentang Bible study, saudara. Belajar Alkitab. When I preach a sermon, I'm teaching my people how to study the Bible. Nah, waktu saya khotbah, saya juga sering ngajarin jemaat tentang bagaimana jemaat sendiri bisa belajar Alkitab. What I'm going to teach you today is better than reading other scholars' commentaries. Yang saya mau ajarkan ini nanti, saudara, akan jauh lebih baik daripada membaca komentari atau komentari-komentari Alkitab yang ada. Because you can find these truths for yourself. Karena saudara bisa menemukan, menggali kebenaran ini sendiri. So the first part of Bible study is to ask 5 questions. Bagian yang pertama dari sebuah pelajaran Alkitab adalah menanyakan 5 pertanyaan ini. Who are we Siapa? studying in this passage? Siapa yang sedang kita pelajari? What is happening? Apa yang sedang terjadi? When is it happening? Kapan terjadinya? Where is it happening? Di mana terjadinya? Why is it happening? Dan kenapa itu terjadi? And how is it happening? Dan bagaimana kejadiannya? If you will do that on your own studies, you're going to find amazing truths in the Word of God. Saudara, dengan menanyakan pertanyaan itu Anda akan menemukan banyak kebenaran yang luar biasa di Alkitab. And then, Setelah itu, after you get all that information, you can come up with what are the main theological lessons we learn. baru setelah menanyakan semua pertanyaan itu kita bertanya apa poin teologianya atau pengajaran utama dari yang tadi kita And then baca. we learn to apply that in our lives. Baru kemudian kita belajar menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. If we had more time, I would walk you through this exercise on any given passage of the Bible. Nanti kalau ada waktu kita bisa praktek metode ini di seluruh bagian Alkitab, saudara. When you prepare your sermons, use that method. Waktu siapkan khotbah, pakai metode ini. It will help you like nothing else will. Ya, sangat menolong saudara. Because you're getting into the Bible. Karena saudara masuk ke dalam Alkitab. Okay, what I do want us to do is to begin to see the context. Ya, yang saya mau kita latihan bersama adalah bagaimana kita melihat sebuah konteks. I want you to turn to Luke chapter 7, please. Mari kita buka sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-7. And there's a parable in there called the children playing games. Children playing games. Yeah. In the Bible you mean? In the Bible, Luke Okay. chapter 7. Lukas pasal 7 ada sebuah bagian. I think it's about verse 31, I think. Yeah. Chapter 7, verse 31. Here Jesus tells a parable. Ya, Lukas 7 sepertinya mulai ayat 31 di situ, oh ya benar. Ada anak-anak sedang bermain ya. Lukas 7 ayat 31. See, people are complaining. John the Baptist comes and he doesn't drink, and you come and you guys are so different. Ceritanya begini konteksnya. Orang bilang sama Yesus, Yohanes Pembaptis datang, dia tidak minum-minum. And Engkau datang, lain lagi ceritanya. Kok kalian dua berbeda? Orang bingung. and so Jesus says, you know, you are like children playing games. Baru Yesus bilang, kamu itu seperti anak-anak yang sedang bermain Now what? di pasar ya, betul ya. Now what Yeah. games are they playing? Sebenarnya mereka main-mainan apa? Was it 31 to 35? Yes, 31 to Yeah, 35, that's okay. right, yeah. What games were they playing? Kira-kira mereka main permainan apa, saudara? They were playing wedding and funeral. Ya, sebenarnya yang mereka mainkan itu adalah pura-pura pesta perkawinan dan pura-pura kedukaan, ibadah kedukaan. We played the pipes for you and you didn't dance. Ya. Tapi kami niup seruling, kamu nggak ikut nari. We mourned and you did not cry. Kami menyanyikan kidung kesedihan, engkau tidak ikut menangis. You know, children are watching and doing what they see the adults do. Ya, anak-anak itu kan seringnya niruin orang tua. When my eldest daughter was growing up, I was wondering, why do you always keep your hand in your pocket like this? Waktu putri pertama saya bertumbuh dewasa, seringnya ngantongin tangan begini. Saya tanya, ini anak kenapa ngantongin tangan terus? Then I looked at myself. Baru saya lihat diri saya sendiri. I was doing Ternyata that. saya yang ngantongin tangan juga. You see, children play games. Anak-anak tuh suka bermain sesuatu meniru. And they said, we played music and you didn't dance like at a wedding. Ya,
Kami mainkan musik pesta, kamu tidak ikut nari seperti di pesta. And then we cried and you didn't cry. Kami menangis seperti berkabung, kamu tidak ikut menangis. And Jesus is saying, you guys are just playing games about your faith. Nah, artinya apa? Yesus bilang sama orang-orang itu, kamu itu menganggap imanmu sebuah permainan. Okay, so you understand the parable first, okay? Jadi itu cara pertama, ngerti dulu maksud dari perumpamaannya apa. You see, most of us don't understand parable. Ya, seringkali kita tuh nggak paham pengertian atau makna dari perumpamaan ini. We think they're cute stories to tell children. Ya, kita pikir perumpamaan itu adalah cerita buat anak sekolah minggu. Understand this principle of parable. Satu yang saudara harus ngerti mengenai perumpamaan. Jesus told parables and Jesus was crucified. Ya, gara-gara Yesus sering menceritakan perumpamaan, makanya dia disalib. Whoa. So Jesus says, hey, you Pharisee, you're playing games. Ya. Jadi dia bilang, orang Farisi, kalian ini cuma bermain-main dengan imanmu. And you say, I don't like what you're saying. Dan You're saying, I don't like what ya, you're telling lalu me. orang Farisi dalam hati bilang, wah gue gak suka nih kalau Yesus ngomong begini. Okay, now watch this. Let's get the context. Nah, mari kita lihat konteksnya, saudara. Okay, now in Luke 7, watch this. First in chapter 7, you have Jesus coming to, the centurion coming to him about his servant. Ya, ingat Lukas pasal 7, cerita pertama adalah tentang seorang perwira yang datang kepada Yesus minta supaya hambanya disembuhkan, betul? And then you have Jesus healing the widow's son. Lalu cerita kedua dari pasal itu adalah Yesus menyembuhkan seorang anak janda. And then you have the crisis on John the Baptist. Baru yang ketiga pembahasannya adalah tentang perbandingan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. John the Baptist was a great preacher. Yohanes Pembaptis adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa. Now he's in prison. Sekarang dia di penjara. And he's saying, Jesus, are you the Messiah Lalu dia or are you not? mempertanyakan Yesus apakah engkau Mesias atau bukan. And so Jesus uses this to compliment John and his courage. Lalu Yesus memuji keberanian dari Yohanes Pembaptis. And then after the children playing games where Jesus confronts them, Lalu setelah cerita mengenai anak-anak bermain dan Yesus menegur mereka, menghardik mereka. Simon the Pharisee invites him to his home. Lalu Simon orang Farisi mengundang Yesus ke rumah. I'm such a religious man. Dan dia merasa wah dia orang yang beragama. I have Jesus coming to my Wah, saya home. orang yang saleh. Yesus mau lo datang ke rumah saya. See, I'm so important. Saya ini orang penting loh. In the middle of the dinner, Di tengah-tengah makan malam, a woman comes in. seorang wanita datang. And she anoints his feet. Dia mengurapi kaki Yesus. In those days, all the community is watching. Dan pada masa itu kejadian itu dilihat oleh semua orang yang hadir. Jesus, do you know what's happening? Yesus nggak ngerti apa ini yang This sedang terjadi. sinful woman. Ini orang wanita berdosa. That's not right. Ini nggak benar. It's not etiquette. Ya, ini nggak pantas. This is Simon the Pharisee's home. Ini kan rumahnya Simon orang Farisi. Don't do that. Jangan lakukan seperti ini Tuhan Jesus, Yesus. don't you know who Yesus, she is? apakah kamu nggak tahu siapa perempuan ini? Then Jesus comes with another parable. Lalu Yesus kembali lagi menceritakan satu perumpamaan. Simon, I have a mathematics question for you. Simon, saya punya pertanyaan matematika kepadamu. Are you good at mathematics? Simon, ngerti matematika nggak? Someone owed the person 2 months' wages. Ada orang yang berhutang sebesar 2 bulan gaji. Another person owed that same man 2 years' wages. Lalu ada orang lain lagi yang berhutang kepada orang ini 2 tahun gaji. That man forgave them both. Lalu dua-duanya diampuni oleh yang punya hutang, yang menghutangi. Simon, who do you think loved that master more? Ya. Simon, kira-kira Well, orang mana yang akan mencintai si pembebas hutang itu? Well, of course, the one who was forgiven more. Oh, tentu saja yang diampuni gajinya 2 tahun yang lebih mengasihi si penghutang. I spoke too soon. Ternyata Simon baru nyadar. She Kecepatan nih gue jawab nih. is a sinner that was forgiven. Ternyata ini perempuan yang dimaksud Yesus yang 2 tahun gajinya diampuni ini. Jesus was crucified. Jesus told parables and Jesus was crucified. Gara-gara perumpamaan-perumpamaan seperti ini kan Yesus disalibkan ujungnya kan. Okay, just follow me.
Follow me? Nih kita belum sampai kesimpulan. Coba Now you take- ikutin dulu ya saudara ya. Take the same parable into Matthew. Lalu ambil perumpamaan yang sama, masukkan ke Matius pasal 11. In Matthew chapter 11, you see the children playing games, but first of all, John the Baptist, the issue, and then the children playing games. Ada unsur yang mirip ya. Pembahasan Yohanes Pembaptis, anak-anak bermain permainan tadi, lalu ada kota-kota Yahudi yang tidak mau bertobat. And then Jesus condemns two towns. He says, woe to you, because if the miracles done in the Gentile area was done in you, they would have repented. Ya, saya lupa nama kotanya, tapi Yesus berkata, celakalah dua kota ini. Karena kalau mujizat yang sama di kota ini terjadi di kota-kota lain di luar Yehuda, mereka sudah akan bertobat, tapi kamu tidak bertobat. Kurang lebih begitu ya. And then Jesus says, come unto me, all you who Tapi labor. lanjutannya adalah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. And I will give you rest. Aku berikan kelegaan kepada. Okay, now Nah, baru nih sekarang poinnya. I pronounce you Bible scholars. Ya. Inilah sarjana Alkitab nih begini harusnya saudara. What do you see in the Luke passage and what do you see in the Matthew? Let's start with Luke. What do you see? Apa yang kita mulai dari Lukas dulu. Apa yang saudara simpulkan atau bisa ambil dari Lukas pasal 7 dari semua tema-tema ini? Because Luke put these stories together for a reason. Karena pasti ada alasannya mengapa Lukas menaruh cerita ini berurutan. Okay, so what lessons can you learn from Luke? Dari kitab Lukas kira-kira apa pelajarannya? Ayo respon aja nanti kita belajar sama-sama. Anybody? Ada yang bisa jawab? Ya? Apa tante? You won't be wrong, don't worry. Enggak, di sini enggak ada yang salah, ini bukan ujian saudara ya, tenang aja. What do you see in the Luke passage? Apa yang sudah bisa lihat dari kitab Lukas? Why does Luke put these stories together? Kenapa Lukas menaruh cerita ini bersama-sama? People look for Jesus' faults. Okay. Okay. They're looking for Jesus' faults. Ya, mereka cari Good. kesalahan Tuhan Yesus, Yes. betul. Ya. What else do we Ada learn? lagi? Apa lagi? Coba ayo. Iman dari seorang asing dan iman dari orang-orang Israel. Ya. The comparison between Gentiles' faith and Israelites' faith. Oh, how did you learn that? Kok bisa dapat dari mana? Coba ditayangkan lagi ya. Because you have a centurion servant Ya, karena di Lukas pasal 7 ada perwira yang bukan orang Israel. and a widow who nobody respect Lalu ada seorang janda yang tidak menerima penghormatan dari siapapun. and an adulterous woman. Lalu ada wanita yang berzina. So Jesus says, I didn't come to play games. Artinya Yesus sudah ngomong gini, aku tidak datang main-main. I came to get into people's lives and change them. Aku datang untuk mengubah hidup manusia. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. So do you see, when you begin to ask the questions, you begin to see what Luke is trying to Ya, say. jadi waktu sudah mulai mempertanyakan bagian-bagian ini sudah bisa lihat apa yang sebenarnya Lukas mau ajarkan. Okay, what do we see in the Matthew? Bagaimana dengan Matius? Apa yang kita lihat? Just hold up your hand anywhere. Come on. Angkat tangan kalau ada yang mau memberikan jawaban. How is Matthew using the children playing games? Cara Matius menggunakan perumpamaan anak-anak bermain suling ini untuk sebagai apa kira-kira tujuannya? Is it the same way Luke is using it? Apakah cara Matius menggunakan perumpamaan ini sama dengan Lukas? I know you're all thinking it. Ya, saya percaya saudara lagi mikir semua nih ya. You're just so humble. Ya, tapi karena semuanya rendah hati jadi nggak mau ada yang komentar. Sebenarnya udah tahu jawabannya nih. Someone just. What's the focus in Matthew? Kira-kira Matius fokusnya apa?
mantra ya. Matius lagi nunjukin bahwa Yesus itu Mesias yang dinantikan. Matthew tried to show that Jesus is the Messiah that has been waited for. Dari teks bahwa dia dibaptis oleh Yohanes, kemudian Roh Kudus datang bahwa inilah anak yang kau kasihi itu. Mau nunjukin itu. It's also from the context of Jesus being baptized by John the Baptist. Yes. Okay, that's Okay. very good. Itu sudut pandang yang baik. There's a little bit more. Ada lagi Anyone else? yang mau menyampaikan, mungkin menambahkan? He's really good. What you saw is really good. What else do you see? Ya. Ada lagi, ada hal yang lain? Saya coba pastor. Ya, Tentang perbuatan yang dibenarkan oleh Allah. about somebody being made righteous by God. Oh, The yes. kind of attitude or works that's being made righteous by God. Yeah, but the Jewish people thought righteousness was a different thing. Ya, karena orang Yahudi memahami pembenaran dengan cara yang berbeda. And so Jesus says, self-righteousness is no good. Ya, Yesus sedang mengajarkan bahwa merasa diri benar itu bukan sesuatu yang baik. And says, I'm not playing games. Makanya dia bilang, aku tidak sedang bermain-main. You Jewish people are playing games. Orang Yahudi yang bermain-main dengan iman mereka. I want all who labor and are heavy laden to Maka come dari to itu, me. orang-orang yang berbeban berat karena Hallelujah. keagamawian ini, mari datang supaya aku memberikan kelegaan yang sebenarnya. Hallelujah. Do you understand Sudah that? mengerti ya? Okay. I'm trying to give you a simple cue on how to do this kind of thing. Nah, saya mau coba kasih satu petunjuk supaya sudah bisa ngelakuin ini. So when I preach, I'm teaching my people how to look at the passage. Waktu saya berkhotbah, saya juga mau mengajar jemaat saya supaya mereka bisa melihat dengan cara yang baik, melihat ayat itu. Luke has one purpose of using this. Matthew has another purpose. Lukas punya sudut pandangnya sendiri, Matius juga punya sudut pandang sendiri dengan cerita yang sama. You know, in our Pentecostal movement, we have a lot of people saying, oh, let's serve God, let's serve God. Ya, kita di orang Pentakosta sering dengar orang jemaat ngomong gini, ayo kita melayani Tuhan, We- pokoknya melayani Tuhan lebih sungguh. We're very zealous. Ya, kita tuh begitu berapi-api untuk melayani itu. But discipleship means we're going to ground them in the Word of God. Tapi pemuritan juga berarti orang-orang ini harus kita kasih akar firman Tuhan yang kuat juga. And the way we're going to teach our people to do that is when we get into the Word of God Dan ourselves. satu-satunya cara adalah sebelum mereka berakar, kitanya yang pemimpin juga harus berakar dengan firman Tuhan. Amen. Amin. Amen. Now, you're saying, wow, that's a lot of work. Ya Pak, ini PR-nya banyak banget kalau begitu ya Pak. It is a lot of work. Iya benar, memang PR-nya banyak. But it forces you to look at the Bible and see what it says. Tapi saudara jadi terus dipaksa untuk melihat firman Allah dan mencari makna yang sebenarnya. Any questions on what we just did? Ada pertanyaan kira-kira dari metode Bang barusan? Ya, Yes. silakan. Berdiri ya? Silakan Pak, berdiri boleh. Baik, terima kasih untuk penjelasan Thank you for the Pak explanation. David. Memang ini yang menjadi kebutuhan gereja adalah membawa pengajaran Alkitabiah di dalam jemaat. I see that this is the need in the church to bring a healthy teaching for the people in the church. Hanya tantangan sekarang But I think that the challenge for this generation or this era is adalah banyak gereja yang melihat bahwa segala kebutuhan jemaat, apa yang jemaat ingin dengar, itu yang jadi utama, bukan yang Tuhan mau nyatakan yang utama. many church thinks that the need of the people in the church should be the focus of the teaching, not the actual will of God. You know, if the needs is becoming the focus, not the word of God itself. Saya melihat kalau GSJA itu adalah gereja yang menekankan pengajaran dari dulu. And I see that the Assemblies of God since long ago already emphasize on the teaching of the word of God. Tetapi semakin ke sini, GSJA kehilangan identitas karena banyak dipengaruhi oleh gereja-gereja karismatik yang lain yang menekankan Relevan. hyper grace, all need is will provide gitu. Semua kebutuhan akan dipenuhi, yang sakit akan disembuhkan.
kamu akan dipakai kepala dan bukan ekor, kamu akan naik dan lupa turun, kayak gitu-gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang salah, tetapi pada saat kita penekanan terlalu kepada kemanusiaan kita, jadi kita termakan oleh godaan iblis, yaitu ubah batu jadi roti itu lebih utama daripada firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Itu yang jadi tantangan. Saya ringkas ya Pak, karena Ya, panjang ya. sebentar ya. Boleh. Saya coba memahami dulu. So, again, we know Assemblies of God since long ago as the church who really emphasize on the healthy teaching of the Word of God. But now we see a shifting from that pattern, probably because of the influence of other charismatic churches that focus on how to be blessed, or like how to receive God's grace and key to successful living. Right. Those kind of teaching rather than listening or hearing or digging from the Word of God. Yes. So, do you have any comment on that? Yeah. In our next session, I'm going to be talking about preaching for discipleship. Nah, ini kebetulan intronya bagus. Nanti sesi selanjutnya kita mau bicara tentang bagaimana berkhotbah pemuritan. And we have much of the church has sidetracked from the holy calling. Ya, memang banyak gereja yang sudah bergeser dari panggilan kudusnya. And many people who say they are teachers are not teachers. Banyak orang yang mengklaim dirinya guru atau pengajar, sebenarnya bukan pengajar. They only teach certain things Mereka hanya mengajar beberapa topik tertentu saja, instead of the whole Word of God. tapi tidak mengajar keseluruhan firman Tuhan. That's why it's so important for us to reach their need, but at the same time, teach them how to get into the Word. Maka memang penting bagi kita untuk menjadi seimbang. Satu sisi kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, tapi bagaimana kita juga harus membawa mereka masuk ke dalam firman Tuhan sebagai pemenuh kebutuhan itu. Because when you go to those other extremes, you don't have the basis. Ya, karena kalau kita pergi ke ekstrim yang itu tadi, maka kita tidak punya dasarnya. Some who focus, say, on extreme grace, For example, the- contohnya kalau orang ekstrimnya kepada anugerah, kasih karunia, they don't know about the holiness of maka God, mereka tidak ngerti tentang kekudusan Allah. and then they live immorally. Maka hidupnya menjadi hidup yang tidak ada moral lagi, karena yang penting kan ada anugerah toh nanti diampuni. We had a lady come to our church, Ada seorang wanita, ibu-ibu datang ke gereja kami, and she said, "My husband is living with another woman." dia bilang suami saya sekarang tinggal hidup dengan perempuan lain, But he Pak. says, "I don't have to confess my sin. Tapi suami saya bilang, aku nggak perlu mengaku dosaku, I'm already forgiven." kan aku sudah diampuni, ada anugerah. You know, Ada grace. so what in theology we say, when you just hold one extreme, you're paying a high cost. Ya, dalam ilmu teologi kita belajar bahwa kalau kita hanya pegang satu sisi atau satu ekstrim saja, maka harganya akan mahal yang akan You go dibayar. to the other extreme, you pay a high cost. Ya. Termasuk yang pindah ke ekstrim yang satunya juga tidak kalah ruginya, saudara. So I'm going to be showing you in this afternoon how we are to preach for discipleship. Nanti siang akan ada sesi tentang bagaimana berkhotbah untuk Amen. memuridkan. Well, I think it's time for lunch. Ya, ini waktunya makan siang. I think you are a little bit hungry. Ya, kayaknya sedikit lapar atau banyak lapar Okay, mungkin. so what do we do? Ya. Pastor Lionel, please.